Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih ya sudah diundang ke sini. Proses ini juga cukup lama. Saya tahunya lebih dari setahun saya diminta untuk jadi pembicara untuk sharing pengalaman perjalanan saya. Jadi kalau ditanyakan mulai kapan, susah juga saya jawabnya. Karena pada dasarnya itu kebetulan orang tua saya dulu tuh seorang pegawai negeri yang bekerja di Departemen Luar Negeri. Jadi kita tuh pernah beberapa kali ini tinggal di luar negeri dan cukup lama. Nah itu membuat saya itu di samping saya sendiri bergaya Minang yang orang Minang terkenal karena suka merantau. Jadi melihat satu daerah itu atau melihat tempat-tempat yang unik yang lain dari yang lain itu merupakan suatu keinginan jadinya. Jadi merupakan suatu di sana di mana, di sini di mana, itu kita untuk belajar. Jadi tidak hanya lingkungan sekitar rumah atau di daerah tempat kita tinggal. Saya juga ingin sekali melihat tempat-tempat lain dan itu membuat saya akhirnya sejak tahun 2015 itu saya sudah mulai berjalan walaupun belum intens ya. Waktu itu saya masih bekerja, jadi waktunya terbatas hanya kalau lagi ada cuti bisa memanfaatkan cuti bekerja, nah itu bisa mulai melakukan perjalanan. Tapi yang benar-benar istilahnya sampai saya pernah tuh reportnya itu kemarin sih 2024, tapi waktu itu di 2019 itu dari 12 bulan setahun itu saya 8 bulan di luar. Maksudnya keliling, nggak ada di rumah, on and off gitu loh. Nah kemarin lebih ini lagi itu sampai 2024 itu 9,5 bulan di luar. Jadi hanya 2,5 sampai 3 bulan saya ada di rumah. Untungnya istri saya sangat pengertian. Nah kalau mau dibilang kapan dan apa yang men-trigger, ya dasarnya memang sudah seperti itu. Dan dengan kita berjalan itu membuat kita menjadi melihat keberagaman, melihat banyak perbedaan. Bahwa kita tuh nggak sendirian di kaum ini. Itu sih. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi memang trigger itu muncul berdasarkan bukan memang hanya darah Minang ya Pak ya? Iya. Tapi karena kalau di Minang itu memang culture-nya untuk laki-laki itu di luar, di luar yang tidak di rumah yaitu dan tapi itu juga menjadi satu hal mungkin sebagai pemantik. Ya, pemantik sederhana, di mana memang ternyata dari personalnya ketika keluar itu mendapatkan hal-hal yang memang itu baru dan membuat kita tuh jadi paham, kita memang nggak sendiri gitu ya. Bersama. Terus Pak, kalau misalnya berarti pertama di tahun 2015 tadi ya? Iya. Itu masih menjelajahi langsung ke luar negeri atau di Indonesia dulu? Oh enggak, sebenarnya waktu saya bekerja itu sebelumnya itu saya kebetulan saya kerja, saya nggak tahu tadi ini, saya dari satu perusahaan yang saya bekerja itu perusahaan Amerika. Ya. Jadi dan kebetulan saya posisinya itu membawahi istilahnya tuh Southeast Asia, jadi Asia Tenggara, tapi ditambah jadi negara-negara di Asia Tenggara ditambah dengan Jepang sama Korea. Nah keuntungan saya waktu itu kantornya atau pusatnya itu di Amerika, jadi saya suka dipanggil ke sana, dipanggil ke sini, mengunjungi negara sini, kantor sana, kantor sini. Jadi setahun itu berjalan, tapi urusan bekerja. Cuma kadang-kadang saya selipin sehari, 2 hari saya lihat gitu, keliling gitu. Jadi itu sih yang membuat dari awal juga sudah mulai bekerja, sudah mulai berjalan. Cuman pas 2015 ke sini itu mulai intens, betul-betul diniatkan jalan-jalan gitu ya. Ya. Masya Allah. Nah,
kalau kita lihat nih Pak, kan jejak langkah hijrah, yang dimana kita bisa menemukan makna di setiap perjalanan. Nah, dari Bapak itu makna-makna yang memang didapatkan itu mungkin bisa salah satu contoh atau salah satu yang paling berkesan, atau bahkan terakhir yang baru-baru ini itu apa tuh Pak? Jadi kayak makna yang memang ketika mau berjalan kemana-mana gitu dan itu tuh memberikan dampak untuk spiritual Bapak gitu. Kalau memberikan dampak tuh banyak banget, banyak sekali. Cuma saya ngambil perumpamaan itu begini ya. Apa namanya? Saya terakhir waktu di 2015 itu saya sudah mulai berjalan, sudah diniatkan untuk melakukan perjalanan. Cuma waktu itu saya masih masih aktif, jadi selang-seling lah ya. Nah di 2018 awal itu saya umroh kebetulan. Saya melakukan ibadah umroh sama anak saya berdua aja, anak saya yang kecil. Nah di situ itu saya berpikir akhirnya saya dalam hal ini saya ya, saya menginginkan, saya disclaimer dulu, ini versi saya, bukan untuk diperdebatkan. Saya melihat bahwa umat Islam itu yang datang ke Mekah itu kan, kalau kita pikir-pikir, kita tahu lebih dalam, itu kan dari berbagai penjuru dengan latar belakang yang berbeda. Di samping latar belakang yang berbeda, juga dengan mazhab yang berbeda. Ya kan, ada ini, ada itu, ada ini sekarang. Padahal kita sama-sama tahu Nabi tidak bermazhab. Saya bukan menginginkan anti mazhab atau apa, bukan, sama sekali bukan. Tapi maksud saya itu yang men-trigger, salah satu yang ada yang saya melihat tuh di situ, saya ngamatin yang tawaf, yang ini, yang itu bisa berbeda-beda tata caranya ya, doanya. Dan waktu itu saya masih ikut travel agent gitu istilahnya, travel umroh. Itu kan dikasih buku tebal sini, buku kecil tuh, ditaruhin biasa gitu kan. Kalau dia sudah pernah umroh itu kan, baca buku ini, baca gitu ya. Tapi maknanya tuh buat saya itu nggak ada, terus terang aja. Karena terpaku untuk karena kita baca gitu. Terus apa ya? Memang ada artinya, ada ini tapi ya terus terang ini saya tidak menginginkan yang lain ya, tapi ini saya. Itu nggak ada, buat saya itu nggak masuk. Nah dari situlah saya berangkat akhirnya waktu saya pulang ke Jakarta, something wrong buat saya gitu. Harus ada yang lebih dari situ. Nah itulah yang membuat saya akhirnya saya mesti lihat di dunia yang lain gimana gitu. Nah akhirnya saya mulai research, mulai belajar gitu ya tentang agama. Dan saya mulai panggil guru juga ke rumah, mulai belajar ngaji. Saya ikut sana ikut sini kajian-kajian gitu ya. Nah itulah akhirnya yang membuat saya berjalan itu salah satu yang diperintahkan di Quran. Dan kemanapun kau menghadap, disitulah. Jadi saya melihat dari situ keberagaman itu. Nah, salah satu contohnya hasil riset saya pernah mempertanyakan juga sama guru-guru ini saya itu. Ada yang tahu berapa jumlah agama di muka bumi ini yang tercatat? Ada yang tahu? Banyak itu berapa? Banyak Pak. Bongkar aja istilahnya itu. Hah? Ribuan Pak. 4.000 lebih. Ada 4.000 agama dan Islam 100 di antara 4.000. Dan semua yang saya riset ada satu benang merahnya, kesamaan dari mereka semua. Maksudnya dari 4.000 lebih. Sama waktu asar pada saat itu selisihnya cuma 3 menit. Belum selesai orang azan, itu sudah harus azan lagi untuk asar. Karena begitu pendek harinya. Jadi kan nggak make sense ya. Nah mereka mengatakan bahwa yang namanya Jumatan itu lebih kepada komunitas itu kumpul, kemudian khotbah, that's it.
Pak boleh. Kenapa? Oh, oke. Jadi hanya itu aja. Hanya apa namanya? Karena nggak waktunya tuh nggak pas. Jadi hanya mereka datang sholat azan, kemudian langsung khotbah, habis itu udah. Habis itu zuhurnya masing-masing. Karena udah habis, waktu zuhurnya udah habis, cuma 3 menit, habis itu udah asar gitu ya. Jadi akhirnya semua saling menyesuaikan kondisi aja. Dan begitu juga dengan terbalik. Kalau lagi musim panas, isaknya itu bisa jam 1 pagi. Jam 1 pagi, sementara jam 3, setengah 3 itu udah subuh. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ngikutin waktu sholat negara terdekat yang ada muslimnya gitu, atau ini terdekat gitu, atau Mekah atau apalah gitu. Ya, tapi kan itu kan akhirnya saya mengatakan bahwa itu aturan-aturan itu dibuat sedemikian rupa untuk mengakomodir kondisi di lapangan atau setempat. Tapi yang paling penting buat saya, makna sholat itu apa? Mau ngapain kita sholat itu? Itu yang paling penting. Jadi saya waktu kalau lagi berjalan, ya saya sholat. Tapi waktunya, ya saya berusaha juga mengikuti waktu setempat. Ya, kalau lagi saya berjalan, kalau saya lagi motoran susah juga, karena kan kita di atas motor ya, susah juga. Dan saya ada ketemu sama satu teman di Belanda waktu itu yang sholatnya, saya kaget. Waktu itu saya dijemput sama teman saya ini, dia suami istri. Terus saya disuruh duduk di depan, di samping supir, jadi istrinya di belakang gitu, karena saya berteman sama suaminya. Jadi kita jalan nih mau ke Volendam istilahnya, ke ininya ada daerah terkenal lah di situ. Kita mau ke sana, tapi keburu gelap. Udah keburu gelap. Musim dingin juga, cepet banget waktu itu. Jadi tiba-tiba dia berhenti aja di pinggir tol, di pinggir jalan highway itu. Set, dia berhenti. Udah gitu, suami istri ini sholat. Saya juga bingung loh. Dia sholat aja berdua tuh. Itu segala macam gitu ya. Udah, habis itu, udah kata istrinya. Jalan lagi. Saya kan terkaget-kaget kan. Wah, ini nggak wudu, nggak ini, nggak itu. Jadi ya akhirnya kembali tadi, makna sholat itu buat individu itu apa? Buat masing-masing. Satu lagi saya biar sekalian. Kemarin tahun lalu apa tahun berapa ya saya lupa. Ini tahun 2000. Saya ke Galapagos itu 2023 apa ya kalau nggak salah. 2023. Puasa 2023. Saya pulang dari Galapagos, mampirnya karena saya keluar masuk ke lewat New York, saya mampir di New York, dan waktu itu lagi heboh. New York pertama kali di Times Square-nya itu menyelenggarakan sholat tarawih. Pernah heboh kalau saya nggak salah. Coba cari deh, pernah viral tuh. Pertama kali wali kota New York mengizinkan sholat tarawih di Times Square, daerah paling elitnya inilah kota New York. Dan kebetulan hotel saya itu persis di atas Times Square itu. Jadi saya lihat, jadi saya turun karena ini bulan puasa, saya turun, wah penuh memang, wah bangga lah sebagai Muslim. Wah ini pertama kali nih Amerika yang notabene suka mengini-inikan Islam ya, umat Islam gitu ya, itu sekarang bisa menyelenggarakan itu di Times Square. Dan itu dingin karena musim waktu itu bulan Februari awal, saya ingat banget, dingin banget. Nah, sudah lewat lah waktu itu, Maret atau akhir Februari. Nah itu dingin banget. Jadi terus saya kan, kalau saya dari atas, dari kamar, nggak ada masalah. Jadi saya turun, di situ kardus sebagai, nggak ada sajadah, bukan sajadah. Kebanyakan bukan sajadah, ada yang cuma bawa sekedar kardus karena basah kan, bekas salju, bekas ini itu segala macam. Jadi akhirnya ini, saya dari atas sih nggak ada masalah gitu. Saya turun, terus saya ikutan sholat. Tapi mereka itu tidak satu pun dari mereka
Apa yang kelewat dari mereka coba? Dari ritual yang biasa kita ini kan. Kalau saya dari atas, saya wudhu di atas. Mereka wudhunya di mana? Enggak wudhu. Enggak wudhu. Sama kayak teman saya di Belanda tadi. Karena menjaga karena mereka tuh itu kan dari mana-mana, kan umat banyak itu, datang dari pelosok mana-mana gitu, dingin banget, kena air aja dingin banget, minta ampun, dan pakai sarung tangan semuanya, pakai sepatu, pakai kaos kaki paling enggak. Itu dingin banget. Jadi akhirnya saya kembalikan bahwa tiap daerah bisa berbeda. Tiap daerah bisa berbeda. Tapi yang the most important thing, makna sholat itu apa buat individu, tiap-tiap individu. Itu kalau saya bilang, daripada hanya sekedar ritualnya. Itu yang saya lihat. One more thing. Tadi menyinggung yang 4.000 jenis agama. Saya di Machu Picchu. Ada yang pernah tahu Machu Picchu? Itu di Peru. Suku Maya. Tapi di sana yang saya sebut di sini bukan suku Maya. Suku Maya itu lebih ke arah di Meksiko, Amerika Tengah. Ini Amerika Selatan. Jadi Inka. Lebih ke tepatnya Inka. Jadi saya ke sana, terus Machu Picchu itu kan terkenal ya, salah satu keajaiban dunia, dan itu di ketinggian 3.200, 3.500 di atas permukaan laut, itu di gunung-gunung gitu loh. Ya, itu satu perkampungan yang tersisa, yang masih bisa diselamatkan. Tadinya banyak, jadi di gunung ini, gunung itu, puncak ini segala macam tuh ada perkampungan gitu. Dan terakhir itu habis diinikan sama Spanyol, invasi Spanyol, terus mereka hancurin. Nah, satu-satunya ini yang tersisa yang masih bisa diselamatkan. Makanya dianggap sebagai salah satu ini dunia. Nah, mereka tuh, saya kan mempelajari itu, kenapa mereka tinggal di ketinggian, padahal bawahnya, lembahnya itu subur banget. Ada aliran sungai, ada ini, pokoknya bagus lah ininya. Tapi kenapa mesti tinggi di ketinggian? Jadi itu terkait dengan kepercayaan agama mereka. Semakin tinggi mereka tinggal, bermukim, semakin dekat dengan Tuhan. Karena mereka percaya Tuhan itu ada di atas. Jadi mereka berlomba-lomba tinggal di ketinggian. Yang lebih unik lagi, meninggal. Kalau ada orang kalau kita meninggal dikubur. Mereka nggak ada tanah kuburan di sana. Orang di ketinggian kan. Jadi kalau meninggal itu mereka beramai-ramai atau ya inilah keluarga atau apalah, itu mayatnya mereka gotong, naik lagi yang lebih tinggi di ketinggian, nggak dikubur, ditaruh aja begitu. Ya, ditaruh aja di situ. Jadi saya tanya, kenapa mesti ditaruh gitu? Kan dimakan ini nanti binatang atau apa? Mereka percaya, iya biar dimakan. Justru kita berharap itu dimakan, dan akhirnya di sana burung apa namanya itu, vultures itu, yang burung kayak burung bangkai lah katakanlah kita di sini, itu ini berkembang biak dengan ini, salah satu jadi habitatnya mereka. Kenapa? Karena mereka makanin tuh sampai tinggal tulangnya, dan mereka orang ini percaya dengan dimakan gitu burung itu terbang lebih tinggi lagi. Sampailah nanti ininya dibawa ke sana ke Tuhannya. Itu fakta. Itu yang saya bilang tadi, benang merahnya. Mereka percaya ada di luar kita, di luar manusia, itu ada kekuatan yang mereka sebut ya Tuhan lah, dewa lah, apalah, kita disebut Allah. Tapi Pak, terakhir nih Pak, sebelum kita ada cerita jawab dari audiens, nah kira-kira ketika Bapak travel ke outdoor, atau bisa dibilang time traveler, terutama yang dari dibilang kan sampai ke ikut ke utara, selatan gitu kan, pasti otomatis ini juga dari waktu akan berbeda dan lain sebagainya. Dan tadi sudah dikuak juga terkait makna bahwasannya memang berarti sudah dari awal mau berangkat, terus memang sudah diniatkan
sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh Bapak di Quran surat Al-Baqarah ayat 115, yang dimana artinya itu adalah dan milik Allah timur dan barat kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Dan mungkin dengan dari surat dari ayat tersebut itu memaknakan Bapak bahwasanya ketika Bapak mana-mana itu ada Allah di sana. Iya. Ya. Ciptaannya. Ciptaannya dan lain sebagainya begitu luas dan begitu luar biasa ya, begitu sangat banyak sekali hal-hal yang ternyata ya tidak ada di Indonesia, bahkan di luar begitu biasa gitu. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat dengan culture yang kalau misalnya kita keluar negeri, ada kan yang namanya bisa dibilang culture shock dan lain sebagainya. Itu dari Bapak memaknai culture shock yang ada di sana itu seperti apa? Apakah nggak ya sesuai yang saya pelajarkan seperti ini di Indonesia, maka harus seperti ini, atau oh ya udah Bapak sudah di level yang memang ini seperti ini, ya udah kita hargai dan enjoy ini dengan culture yang ada. Culture itu kalau menurut saya beda-beda tipis dengan akhirnya beda-beda tipis dengan agama yang dianut atau adab, lebih tepatnya adabnya. Jadi saya terus terang karena sudah banyak wirawiri kesana kemari, justru akan sangat tertarik kalau ada budaya atau ada culture yang saya belum pahamin. Jadi saya berusaha melihat gitu, mencari tahu. Itu di Papua itu ada satu tempat, kalau siapa yang udah ke Papua, itu ada satu tempat di mana perkampungannya itu orang Papua itu, orang aslinya ya, saya bilangnya bukan yang di kota ya, yang aslinya. Itu perkampungannya itu tuh enclave, kayak cluster. Kayak saya rumah saya di sini di Maleo, itu kayak cluster gitu. Tapi dia berbentuk kayak telur gitu, lonjong gitu ya. Nah, pintunya itu satu. Pintunya cuma satu, pintu gerbang lah istilahnya ke dalam enclave itu atau ke dalam cluster itu, sama kayak di sini juga Bintaro kan juga gitu. Nah, kepala sukunya itu yang paling ujung, menghadap langsung ke gerbangnya. Nah, di Papua itu ada satu tempat di mana karena dia si kepala suku dulu nih itu dianggap berjasa lah apa ini itu segala macam. Nah, itu dimumikan dalam posisi duduk gitu. Nah, itu menghadap keluar, menghadap ke pintu. Jadi kalau sekarang sih udah, kalau dulu itu keramat banget ya. Tapi kalau sekarang karena sudah banyak orang luar datang pengen lihat, akhirnya itu muminya itu udah kayak barang aja. Jadi kalau ada orang datang bayar gitu ya untuk berapa ini, itu diangkat tuh, taruh dulu di depan ini meja gitu, terus kita pada lihat gitu ya muminya gitu. Ini. Jadi saya hanya mau gambarin gini bahwa salah satu yang saya dapat lagi dari situ itu adalah bahwa dulu orang menggembar-gemborkan di Mesir kan mumi ini kan di sana nih yang terkenal nih kan, mumi Firaun lah, mumi apalah itu segala macam. Ternyata jauh-jauh di Papua ada. Dan usianya sudah lebih dari 500 tahun mumi itu. Saya tanya, dari mana kamu membuktikan bahwa itu 500 tahun? Lihat ininya Pak, dia bilang ada semacam kayak kalung. Kalau itu kadang-kadang suka pakai tali kalung. Dia setiap 5 tahun dibersihkan. Setiap itu terus kemudian dipakein kalung itu. Jadi hitung aja kalungnya berapa kali 5, dia bilang. Itu 500 tahun tuh. Dulu ada yang bisa masukin kalung. Nggak bisa, kan dijaga kan. Jadi culture itu buat saya tuh sesuatu yang saya tadi cerita sama Debrian juga kan. Ada satu yang menarik. Kemarin tuh kita kan sama-sama pernah mendengar ya, pernah viral negara paling Islami. Ternyata bukan Indonesia, walaupun dengan jumlah Muslim terbanyak gitu ya. Itu justru ada di Jepang sama ada di New Zealand. Ada satu kejadian, saya baru pulang dari New Zealand kemarin. Ada satu kejadian.
kita rombongan, terus kemudian berhentilah setiap 2 jam. Kita tuh ada rulesnya, berhenti supaya nggak ngantuk ini tuh segala macam. Kita berhenti di kafe lah, minum kopi apalah, pokoknya yang ringan-ringan gitu. Jadi berhenti, terus karena di sana tuh tempat merokok buat orang-orang yang merokok itu terbatas. Biasanya hanya di luar, di tempat terbuka. Jadi teman-teman yang ini dia ngerokok di luar nih, di parkiran. Jadi begitu motor selesai berhenti tuh ini beres ya, dia ngerokok dulu gitu sebelum masuk ke kafe kan gitu. Udah ngobrol ini ngerokok itu, yang nggak ngerokok ya masuk gitu. Tapi yang nggak ngerokok, saya termasuk yang nggak ngerokok, jadi saya juga itu kebetulan kafenya itu ada terasnya, jadi menghadap ke tempat parkir. Jadi kita duduk di situ, matahari, udara bersih, wah pokoknya nikmat banget. Udah lagi ini, nah terus yang ngerokok itu kan udah selesai. Seperti biasa nih, karena cuman rokok dipikir, injak kan, biasa toh, nih, ya masuk deh. Makan ini, pesan apa? Kopi udah dipesanin, bla 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 gitu segala macam. Nggak berapa lama keluar nih orang lokal, suami istri udah tua, mereka juga lagi pejalan kali, mobilnya parkirnya sebelah sananya, jadi lewat lah di parkiran motor, lewat situ diambil, untungnya itu diambil, mending kalau dibuang ke tempat sampah. Karena di sana juga tempat sampah nggak ada. Itu dibawa naik ke mobilnya, dia nggak lihat ke kita, nggak lihat ini tuh segala. Padahal itu rombongan kita, nggak ngelihat, nggak marah. Dia bawa, pergi udah ngelayar. Apa artinya coba? Jauh banget Islaminya di depan kita gitu. Kalau di Indonesia itu udah isu-isu udah jauh banget. Itu tuh kecil ya, tapi maknanya dalam banget. Tadi kan bahas di waktu habis, tapi sekali itu tadi ada bahas kayak kuil, Pak. Kalau di luar itu kayak masjid, musola itu ada di dulu ya di tempat-tempat tertentu ada. Kayak saya kalau negara-negara yang sifatnya kadang-kadang gini ya, kalau negara yang maju walaupun Islamnya minoritas, itu mereka fasilitasi ada, tapi tidak disebutkan dengan kayak kita di sini musola. Mereka menyebutnya prayer room, tapi tidak menggambarkan. Kalau kita kan pergi kemana, prayer room atau di bandara atau apa gitu ya, itu kan ada semacam kayak simbol orang lagi duduk pakai kopiah sajadah gitu. Di sana tidak ada, hanya ada tulisan. Kayak kemana saya di New Zealand tuh hanya ada tulisan prayer room. Dan saya masuk waktu itu, saya subuh karena saya mau berangkat keluar, subuh saya masuk, itu kosong melompong aja. Ada karpet memang bersih, ruangannya nggak begitu besar, hanya ada kursi 2, udah nggak ada simbol agama tertentu, kiblat, sajadah tuh nggak ada. Karena semua kan udah pakai digital ya, cari arah kiblat gampang ini tuh segala macam. Udah itu aja. Itu hanya menggambarkan bahwa mereka mengakomodasi semua agama atau semua kebutuhan untuk seseorang itu melaksanakan doa istilahnya, kalau atau sholat atau apa gitu loh. Jadi semua sama. Tapi justru terbalik kalau di negara-negara yang tidak maju, kategorinya nggak maju, bahkan sama lah dengan kita yang masih negara berkembang istilahnya, tapi Islamnya minoritas. Contoh, saya di Manila, itu susah banget cari musola. Kalau cari gereja, banyak. Karena mereka memang mayoritas non-muslim, itu banyak. Sama kayak kita di sini akhirnya. Cari musola banyak. Pom bensin apa segala macam ada musola-musola. Tapi pernahkah kita bertanya, apa orang Kristen nggak perlu tempat untuk berdoa? Nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada. Dan juga di New Zealand itu dia menyediakan tempat beribadah bahkan itu bisa dipakai semua. Iya. Di satu lagi saya mau tambahin, di Berlin.
Berlin itu sampai sedemikian sudah canggihnya, mereka bikin di jalan besar ya, kayak Sudirmannya lah kalau kita di sini. Itu di jalan besar itu ada satu tanah kosong mereka lagi bangun. Itu saya dari kamar saya lihat itu, kok menarik ya, mereka lagi konstruksi dan ada judulnya, ada bannernya gitu istilahnya. Judulnya House of One. House of One. Jadi karena tertarik, saya biasa kalau pagi-pagi itu saya juga jalan kaki dulu, saya mampir ke situ, saya tanya, ini apa? Kalian bikin apa di sini? Bangun apa? Saya bilang gitu. Tempat ibadah, dia bilang gitu. Tempat ibadah apa? Saya bilang gitu. Oh, semua. Semua. You mau Kristen? Monggo. You mau Islam? Silakan. You mau Jews? Silakan. Ada tempatnya. Jadi itu namanya House of One. Sudah sampai segitu levelnya gitu loh. Kemajemukan itu benar-benar di apa ya, diakomodir ketika pada satu hal, juga memang diakomodir dan untuk semua ya istilahnya. Ya kembali ke itu tadi 215. Dimanapun kamu, wajah Allah. Ya. Insya Allah. Terlalu banyak, nanti saya banyak ininya. Tadi terbuang, coba ada yang saya sebutin ya, gabungnya di atas. Tadi yang disebutkan sama Mas Arah. Yang kita tahu Berlin, Peru, terus New Zealand, Mesir, Oh, enggak, jangan sebutin dong. Jadi banyak banget ya, bahkan dari kota-kota atau negara yang punya kota pun dengan nama-nama yang kita benar-benar agak asing dengan nama-nama tersebut, masya Allah. Berarti begitu banyak. Tapi kalau untuk yang random nih kayak masyhur lah di luar negeri kayak Apple, Dubai, itu juga pernah nggak apa-apa. udah, kalau itu udah lewat lah masanya. Itu kan ya udah lewat lah, saya udah nggak kesana lagi carinya. Ini satu wishlist saya sekarang, kalau saya ada rezeki, ada kesempatan, saya mau ke Iran. Saya mau ke Iran. Ada negara yang belum dikunjungi? Ada, Iran itu termasuk yang susah. Tapi saya mau ke sana. Saya mau lihat seperti apa yang disebut yang namanya Syiah itu apa. Nah, itu saya mau lihat. Apa sih? Afghanistan pernah. Ini Palestina? Udah? Saya udah. Benar-benar aja ya. Jadi Udah. Alhamdulillah. Spesifiknya banyak ya. Alhamdulillah. Mungkin dari para jamaah nih, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, silakan ada yang mau ditanyakan, bisa kenalan dari Bapak dulu. Ada lagi yang dari Ibu, tadi bisa langsung diarahkan untuk mic-nya. Ya, dari kita dari Bapak ya, silakan. Jangan susah-susah Pak Pras. Waalaikumsalam. Mama selamat bucing gitu. Pak saya luar biasa ini. Sebelum saya bertanya, Pak saya dokumentasikan nggak nanti bisa jadi sebuah buku? Ini kan satu yang mahal gitu ya, dan nggak semua orang punya passion seperti itu gitu ya. Melakukan pencarian dalam perjalanan ke berbagai negara, berbagai spot-spot di negara tersebut spesifik gitu. Sampai saat akhirnya menemukan sesuatu gitu. Itu kan sangat inspiratif gitu. Buat buku nggak ada? Sayangnya tidak. Banyak yang nyuruh, yang minta. Kalau foto ada. Tapi monggo, saya boleh. Memang anak saya udah berkali-kali, teman-teman juga sudah menginikan, buat, tapi ya waktunya, masalahnya waktunya, karena ya dari satu perjalanan ke satu perjalanan, jadi akhirnya saya nggak ada waktunya lagi. Kayak kemarin tuh saya praktis dari akhir tanggal 20-an lah ya, 20-an Desember itu sampai baru kembali itu kemarin tanggal 18. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada kesempatan ada seorang penulis mau antara Bapak atau Kalau ada
Remisa? Boleh? 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 Saya bertanya simpel aja deh ya, cerita terakhir tadi ya, New Zealand sampai orang itu nilainya banyak sekali dari orang warga lokal, kemudian orang kita Indonesia atau teman pasar tadi merokok dibuang gitu, dia ambil tanpa oblik atau menoleh, jadi bawa. Akhirnya kembali ke ajak tadi yang dan kita insya Allah kita akan sama-sama mengimani bahwa kalau misalnya seorang yang Islam itu dengan melalui Rasulullah SAW. Ini kan penuh pesannya itu kan menjemurkan ikhlas, itu masalah adab juga. Iya. Kita mau kontemplasi negara kita ya tadi mayoritas kita orang Muslim. Iya. Kita salahnya dari mana? Kenapa kita nggak menunjukkan adab kita itu? Kalau boleh sarankan kita bicara kita mulai dari mana lah? Nggak usah harus serta-merta semua di kita perhatikan terlalu. Tapi maksudnya langkah-langkah yang mudah-mudahan itu akan membawa atau mendorong peradaban Islam yang sebenarnya. Tapi mau mulai dari mana? Itu pesan kita lagi di Indonesia atau ada di taruh di lagi? Iya. Ini pertanyaan yang sebenarnya sudah lama menjadi keresahan saya juga. Karena kontradiktif, sangat kontradiktif. Saya keluar, saya lihat yang begitu-begitu, tapi kalau saya pulang itu terbalik. Padahal di sini mayoritas. Dan tadi saya juga udah diskusi sama Debrian bahwa ada yang salah. Saya semua sama teman-teman saya, sama guru-guru saya bilang ada yang salah. Ada yang salah. Jelas itu ada yang salah. Karena tidak berdampak agama, maksudnya Islamnya itu tidak berdampak kepada perilaku adab budaya kita gitu. Dulu kita terkenal dengan yang disebut negara gotong royong. Sekarang masih berani menyebut itu? Enggak juga. Jauh panggang dari api. Makanya tadi saya bilang kan gitu. Tapi kalau ditanya apa masalahnya, ini kalau saya boleh panjang Pak diskusinya, terus terang aja karena saya udah banyak ke sana kemari. Tapi sedikit ya saya ini kan, pendidikan nomor 1. Itu paling pokok, nomor 1 itu pendidikan. Yang kedua siar, dakwah. Selama saya mengikuti Jumatan di sini, hanya 1 kali ada ustadz atau khotib yang berceramah tentang bagaimana supaya umat itu bisa waktu itu gini, saya bilang waktu itu saya lupa dalam rangka apa ya, menjelang ada ritual apa, tapi dia masuk dari zakat. Nah, itu sampai saya begitu selesai khotib itu, belum selesai pun, itu langsung saya WA Pak Janu. Saya harap ini direkam ya, karena saya mau lihat nanti, mau saya edarin. Nah, itu satu-satunya, saya lupa ustadznya siapa namanya, atau khatibnya namanya siapa. Dialah satu-satunya yang menurut saya, kalau selama ini, itu kebanyakan bukannya saya menginginkan ya, tapi intinya tuh kalau khatibnya itu jadilah manusia yang ini, jadilah manusia yang begitu, ini surga, ini neraka apa, ini pahala sekian, bla 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 begitulah. Ya normatif banget gitu. Tapi kalau dia enggak, waktu itu menjelang ini zakat ini ritual zakat, terus dia untuk membayar zakat kita harus kaya. Itu penekanannya, kaya. Jangan begini dia bilang. Kita harus begini dia bilang gitu. Umat Islam tuh harus begini. Untuk itu supaya kita bisa bayar zakat, kita harus kaya. Dan dia nggak tadeng-aling, dan itu fakta. Kita harus kaya. Kayanya bagaimana? Ya tentunya harus berusaha, cari uang, usaha ini, usaha itu. Nah dia menawarkan, ayo usaha ini, usaha itu segala macam. Itu saya lupa tuh. Itu saya langsung yang tadinya biasanya udah ngantuk-ngantuk gitu ya, melek saya langsung gitu loh. Ya, karena buat saya itu sesuatu yang langka. Ada ustadz yang mau begitu gitu loh, atau ada khotib yang mau menceramah seperti itu. Jadi dimulai dari situ. Ayo, nggak ada yang
salah kan, coba lihatlah. Nih saya kalau bisa bicara panjang Pak. Waktu saya di New Zealand itu New Zealand tuh 6 jam di depan kita, di depan Jakarta. Jadi kalau saya bangun pagi mau subuhan, itu Jakarta tuh masih baru tengah malam lah, ya. Nah begitu saya siap, udah pakai ini mau naik motor gitu ya waktu itu kira-kira di sini tuh jam 2 jam 3. Nah itu WA grup itu yang dari sini, WA grup itu tahajud gitu loh, hampir semuanya gitu kan, tahajud bangunin orang lah gitu kan, ya. Ya saya udah mau berangkat gitu, ya udah saya nggak terlalu inilah. Biasanya saya kalau di sini juga ada yang begitu tuh saya nggak pernah lihat karena saya nggak pernah buka gitu ya. Jadi saya hanya buka kalau udah agak pagi siang gitu. Nah udah jalan gitu, udah sampai di tempat tujuan, udah agak menjelang sore gitu. Itu kan di sini udah kira-kira jam 10 itu ya, jam 10 kalau tambah 6 kan udah 18 jam kayak udah sore gitu ya. Udah jam 10. Nah kalau saya buka lagi, yang orang yang sama yang tadi teriak-teriak tahajud itu isinya dia posting lagi hoax, kebencian, maki-maki, PKI, Cina, entah apalah pokoknya gitu loh. Itu apa maknanya? Sedih saya ngeliat gitu. Itu karakter umat kita. Nah itu kalau dijelasin marah tuh. Tapi besoknya tahajud. Gimana coba? Ada yang salah kan? Pemahaman tentang beragama itu. Nah itu kalau saya bilang nomor 1 tuh yang harus dibenahin tuh pendidikan. Dan kemudian satu lagi siar, berdakwah lah. Jangan hanya mikirin, kita kebanyakan ya ulama kita, ya karena kan kalau masalah surga, neraka, pahala itu kan imajinatif ya, menjual imajinatif. Tapi saya termasuk yang percaya dan saya lihat di mana-mana, kalau Anda sukses di dunia, surgalah harusnya ganjarannya. Ini selalu ininya nggak apa-apa, kita masih miskin, sakit, ini itu cobaan begini, nanti mudah-mudahan di akhirat ini Tuhan begini. Ya kapan mau maju Pak? Selalu diiming, nggak salah juga, tapi maksud saya jangan itu penekanannya. Ini 90% isi siar itu seperti itu. Hampir semuanya. Makanya saya bilang tadi, pertama kali saya di Jumatan itu saya melek gara-gara itu. Saya tanya ke Pak Janu tolong dong direkam, mana rekamannya, saya bilang. Dia bilang, aduh sayang Pak nggak direkam, dia bilang. Saya bilang, sedih juga saya waktu itu. Jadi pendidikan sama tata cara kita bersiar atau ulama atau apalah istilahnya pendekatannya. Itu Pak Pres. Ya, tadi benar-benar di-share dari seenggaknya ketika kita melihat perbedaan adat atau perbedaan culture yang mungkin khususnya di Jepang ataupun di New Zealand, ya ternyata di sana muslim itu minoritas, tapi dirasakan sama batalnya ketika ke sana itu benar-benar mengatakan Islam itu di sini gitu loh. Untuk mereka dan sedangkan di Indonesia enggak. Dan pertanyaan umat tadi itu adalah apa salahnya di Indonesia dan dari mana kita bisa memulai? Salah satunya dari pendidikan, yang dimana pendidikan itu juga menjadikan mayoritas yang jadi beradab, jadi paham ilmunya, dan kalau pendidikan itu kan tidak cuma sekedar kita tahu, tapi ini lebih kita tahu dan kita mengaplikasikan karena kita tahu tujuan dan maksudnya itu juga apa. Dan Islam lagi adalah syiar yang dimana pendekatan atau penekanannya itu benar-benar straight to the point, which is untuk berdampak dan untuk impactful kalau kita dibahas. Nah, itu menarik sekali dari Bapak, makasih Bapak untuk pertanyaannya juga. Dan mungkin dari jamaah lain, Bapak atau Ibu atau Kakak, silakan yang mau dipertanyakan juga. Tadi ada yang lihat itu dari siapa yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Tadi yang disini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pasangan.
izin bertanya, sebelumnya saya perkenalkan saya Budiman, tinggal di Asia juga. Saya tertarik dengan dari judulnya menemukan makna setiap perjalanan ya Pak. Mungkin dari setiap perjalanan itu, kalau Bapak tadi cerita benang merah beragama itu ada sesuatu di luar kita. Mungkin makna dari Bapak sendiri selama perjalanan sampai dengan sekarang, maknanya untuk diri Bapak sendiri yang bisa saya sangat Pak, seperti apa gitu Pak? Oh, dalam nih. Terima kasih ya. Intinya sih kalau buat saya pribadi, saya semakin apa istilahnya ya? Karena kalau saya boleh cerita sedikit ya sebelumnya, saya bukan termasuk orang yang masa mudanya itu kalau boleh dibilang saya bersyukur lihat teman-teman adik-adik di sini yang masih muda-muda ini udah sering ke masjid, ini ikut remisya, itu udah satu di path yang benar lah. Sementara kalau saya dulu bertolak belakang lah, jauh lah. Itu ada teman-teman saya di belakang itu yang tahu juga gimana dulu saya gitu loh. Berbeda sekali lah. Cuman setelah itu saya mencari, saya melihat ini dan saya akhirnya belajar banyak. Belajarnya contoh begini ya. Kita atau saya ini dulu susah juga saya menjelaskannya. Berapa banyak perintah berpikir untuk menggunakan akal pikiran di Quran? Banyak banget kan? Banyak banget. Artinya apa? Sepanjang itu bisa masuk dalam konteks pemahaman logika, itu harus diamini. Karena begini, saya punya ini ya, belief system atau apa ya, kepercayaan itu sesuatu yang kalau sudah bisa dibuktikan itu menjadi ilmu pengetahuan, menjadi fakta. Tapi kalau belum, itu menjadi suatu keyakinan, masih menjadi suatu keyakinan yang bisa benar, bisa salah. Iya kan? Karena kan kita belum tahu nih, ya kan? Nah, dari situlah karena saya berjalan, ya, saya melihat itu membuat yang tadinya hanya sekedar saya diajarin atau didoktrin lah istilahnya sama para ulama atau guru-guru agama itu begitu menjadi kenyataan, itu membuat saya semakin wah gitu loh istilah. Patokan saya begini, kalau saya dalam setiap saya berjalan atau setiap saya belajar ikut kajian itu ya, patokan saya itu kalau O saya itu panjang. Ini contoh. Saya pernah berjalan di Sungai Nil. Kalau ini kan masih diajarin nggak? Saya dulu kecil diajarin. Sungai terpanjang di dunia sungai apa? Sungai Nil. Berapa panjangnya? 6.000 kilo lah. Nah itu saya berjalan tuh dari Bendungan Aswan yang terkenal itu kan ada Bendungan Aswan. Dari Bendungan Aswan sampai ke atas ke Kairo. Itu jalan kita nyusurin di sungai. Nah sepanjang perjalanan itu kiri kanan itu ternyata zaman dulu waktu bahkan sebelum jauh lah itu merupakan daerah subur karena ada air ya, jadi ada pertanian, ada banyak kerajaan itu segala macam gitu loh. Nah kemudian kan pada satu titik hilang baru diketemukan mulai lagi kan sama arkeolog belakangan zaman modern itu baru tahun, makanya kan kayak ininya Firaun, saya ambil contoh patokannya di situ, jenazahnya Firaun itu kan baru diketemukan tahun 1800-an oleh arkeolog dari Spanyol. Nah begitu juga dengan kerajaan-kerajaan ini, itu yang piramid itu segala macam itu kan di kiri kanan tuh banyak tuh, tapi kan sebelum tahun 1800-an itu tuh hilang, ada satu masa dia hilang. Nah pertanyaannya, saya pernah diskusi sama yang lokal itu,
kemana itu? Kok baru sekarang? Berarti kan Mesir ini dulu hebat lah gitu, luar biasa gitu peradabannya. Mereka meyakini itulah yang disebut dengan kiamat. Mereka meyakini itu. Jadi kiamat ini bertingkat-tingkat. Ada kecil, ada besar, ada ini. Nah itu kiamat. Sama kayak kita, Borobudur. Borobudur baru ditemukan kapan? Belakangan kan? Kalau menurut catatan sejarah, itu mulainya tuh tahun 800-an gitu. Tapi Borobudur yang ada sekarang ini, yang muncul di permukaan itu hanya sebagian kecil. Masih banyak di bawah itu yang belum digali karena keterbatasan dana. Tapi banyak, itu masih banyak. Nah itu membuat saya akhirnya meyakini bahwa luar biasa ya ciptaan dia itu. Dan itu membuat saya semakin mencari, saya mau cerita sedikit. Siapa yang tahu cerita kisah, pasti pernah dengar kan, kisah Nabi Musa yang waktu dikejar-kejar terus dia tongkat kebelah. Itu kan. Dari kecil kita itulah mujizat. Tapi belakangan nih, saya di sana, itu saintis membuktikan ada tempat di situ di mana laut itu kalau ada angin bertiup kencang itu terbelah. Dan itu diyakini disitulah Musa lewat. Karena di bawah situ diketemukan banyak artefak. Salah satunya muminya Fir'aun itu nggak jauh dari tempat itu diketemukannya. Padahal Fir'aun ini kan ribuan tahun yang lalu baru diketemukan muminya 1800. Jadi artinya apa? Dan dia muminya itu lain dari mumi-mumi yang lain. Yang lain itu hitam, dia tuh agak putih. Kenapa? Faktor garam. Luar biasa ya. Dan itu sudah diceritakan di Quran sebelumnya. Muminya belum ada, belum ketemu, tapi Nabi sudah menceritakan itu. Nabi sendiri nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat. Kan luar biasa kan, Quran itu kan, itu yang membuat saya jadi takluk. Luar biasa saya bilang. Oh, nah itu panjang bener saya. Luar biasa ya. Gila bener saya bilang, luar biasa itu. Banyak banget yang di Quran itu. Nah sayangnya, saya ini kembali lagi ke ini Pak Pras tadi. Sayangnya nggak banyak dari ulama kita yang menggali, mengaktualisasi makna-makna yang terkandung di Quran itu dengan kondisi zaman. Padahal hadisnya ada ininya si Ali bin Abi Thalib, itu yang didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi nggak bisa kita terus-terusan hanya mengadop pendidikan agama itu dari turun. Soalnya di sini ada kebanggaan tersendiri kalau saya lihat budayanya. Jadi kalau kiainya begini, terus muridnya begini, nanti ke muridnya lagi begini, sama terus gitu loh. Dan itu bangga tuh, apa istilahnya? Sanat apa istilahnya gitu loh. Sanatnya itu, wah saya ke sanatnya ke sana, saya itu bangga terus. Padahal zaman berubah. Gak bisa dong. Itu Ali juga udah ngomong begitu. Zaman berubah, Pak. Zaman berubah. Saya saya diskusi sama guru ngaji saya, yang dia jebolan NU lah, pondok pesantren, sampai akhirnya sekarang dia bisa berubah, karena dia keras, maksudnya kekeh gitu loh. Enggak Pak, begini, sampai satu kali kalau saya tanya apa gitu dia ini, Bapak dengerin aja dulu, yakinin aja Pak. Lah mana bisa saya bilang gitu ya. Akhirnya sekarang terbalik. Kalau saya baru pulang, dia langsung, oleh-olehnya apa Pak ceritanya Pak? Ya. Karena dia akhirnya mengaktualisasi diri juga. Jadi saling ngisi gitu loh. Seneng juga dia dapat cerita, oh di sana begitu, oh di sini begini, oh di sini begitu. Itu.
Itu yang mengenai tadi saya cerita mengenai, kan ada suratnya itu, di mana tidak ku lindungi kaum tersebut dari sinaran matahari. Ada tuh ayatnya. Saya tanya sama dia, apa artinya? Dia bingung juga tuh. Kalau saya menafsirkannya, itu tempat di mana kalau musim panas di belahan dunia sana, matahari itu hampir 24 jam bersinar terus. Al-Kahfi ya, saya lupa, nggak tahu lah pokoknya ada. Iya. Nah itu maksud saya Pak, sayang ya, banyak ulama-ulama kita tuh tidak mengaktualisasi makna daripada isi ayat-ayat Quran itu dengan kondisi sekarang, teknologi ini itu segala macam. Tadi saya juga diskusi sama ini yang menemukan sidik jari manusia itu nggak ada yang sama satupun juga. Itu maknanya bisa bermacam-macam. Artinya kan kalau kita pulang nanti kepada dia, kan pada akhirnya kan kita innalillahi semua nih. Ya kan? Itu caranya nggak ada yang sama, beda-beda. Jalurnya beda-beda. Itu. Jadi memang makna itu dari Pak Saleh dengan perjalanan itu benar-benar menemukan makna ya. Kalau kita bilang ya mind blowing ya. Ya, there you go, mind blowing. Ya, itu tepatnya. Sesuatu yang kita jarang temukan karena memang mungkin dikatakan tidak ilmu, padahal di luar sana ketika ada sesuatu itu benar-benar kayak menggugah juga ya. Banyak diam kadang wah gitu. Nah mungkin dari kakak-kakak atau ibu-ibu silakan. Silakan mau ditanyakan. Abis ini satu lagi mungkin dari yang perempuan dari kakak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak Saleh. Nama saya Giovanni Asadi, saya dipanggil Afan. Saya tinggal di Bulu Nusa Serua. Sebenarnya saya telah terkena hepatoma. Namun saya sudah menangkap atau memahami sebagian dan hampir sepenuhnya terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi. Bahkan mengenai terkait dengan kemajuan umat Islam di Indonesia sendiri gitu Pak. Karena itu berkaitan dengan pemahaman saya sendiri juga gitu Pak. Berkait dengan misalnya bahwa umat Islam itu harus kaya dan bahkan di Quran pun itu saya kenal ayatnya kan yang berkaitan sholat dan zakat lah dengan Allah seperti itu. Sebenarnya di Islam itu semua itu ada Pak, dan bahkan saya menemukan bahwasanya banyak sekali ayat yang mengajak kita sendiri lah ya, apalah bilul, apalah yang mengajak kita berpikirkan. Jadi saya menulis perangkat di sini bahwasanya saya melihat ada peluang di mana Indonesia itu bisa menjadi negara agung gitu Pak. Jangan apa? Karena yang Islam sendiri. Karena saya melihat Islam di Indonesia kan merupakan negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Kenapa kita kok terkadang sering tidak terprovokasi, terpecah belah hanya karena perbedaan warna atau organisasi dengan bangsa. Nah, kembali ke yang tadi pertanyaan, menurut saya memang benar kembali ke pada pendidikan. Karena jika kita sejak dini, sudah dididik dengan baik dan benar mengenai Islam, saya yakin 100% bahwasanya suatu saat nanti negara kita bisa jadi negara maju dulu. Karena saya melihat potensi sangat banyak Pak. Boleh dari sekolah-sekolah Islam yang ada di Indonesia ini, mungkin kalau misalnya kita yang tadi Bapak bilang aktualisasi makna dari Al-Quran untuk dari setiap ulama, jika misalnya bisa kita diajar PJ mengundang Ustaz Hidayah, Ustaz Felix Xiao, yang dimana dia merupakan seorang yang dulunya Muslim, dari Muslim, itu berkaitan dengan pengalaman sendiri juga. Karena dulunya saya waktu SMA sempat menjadi seorang ateis, karena saya meragukan keberadaan Allah. Lalu saya menemukan ayat itu di mana? Di Quran sendiri jawabannya. Surat Al-Baqarah ayat 55, di mana umat Yahudi mengatakan kami tidak akan beriman kepada Musa sampai kami melihat Allah dengan jelas. Itu makna di Quran. Saya sempat agak
terakhir gitu, rupanya di Quran itu ada yang seperti ini. Lalu juga Nabi Musa sendiri yang ada dengan dia merupakan Nabi, di surat Al-Araf ayat 103, dia ingin melihat Allah katanya. Namun tidak bisa karena Allah menahan cahaya di gunung Bukit Sinai itu. Dan bisa bisa dan dia mengatakan ya Allah saya beriman dalam. Nah saya merasa Islam sebenarnya merupakan agama yang bukan hanya membahas dunia saja, tapi juga akhirat. Dan menurut saya ini merupakan hal yang sangat penting untuk diulas kayak di masjid-masjid di Indonesia ini, karena saya yakin sebenarnya pasti lebih bisa kita di negara maju. Berkaitan dengan pemikiran bapak tadi, ya saya sangat setuju gitu bang. Oke. Mungkin pertanyaan apa ya? Saya sudah semua gitu kan. Jadi kalau saya mungkin pertanyaan satu sih Pak. Kalau dari perspektif Bapak, bagaimana menurut Bapak supaya setiap ustadz-ustadz di Indonesia ini bisa menyampaikan Islam dan memberikan nilai-nilai apologesis Islam sendiri dengan makna yang bisa dibilang memiliki relevansi dengan zaman sekarang, gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Agak saya coba flashback dulu ya, atau kita persamakan dulu persepsinya. Memang banyak sekolah sekarang yang sudah istilahnya modern, tapi itu di kota-kota besar. Tahukah ada yang punya datanya nggak? Berapa banyak pondok pesantren di Jawa? Berapa banyak? Banyak banget. Banyak banget. Karena pertama sangat mudah. Kemudian kultur budaya kita, terutama yang di Jawa ya, yang di pelosok-pelosok itu, yang di ini, itu dengan menyerahkan anaknya ke pesantren itu baga bener. Tapi saya sedihnya apa? Kita ambil contoh nih, saya ini lihat dengan mata kepala sendiri. Ini contoh paling konkret, dan saya terus terang sedih. Saya pernah pulang waktu yang saya bilang saya dari Berlin itu. Saya pulang naik pesawat Qatar. Tentu di mana-mana transitnya Doha di Qatar kan. Habis itu dari Qatar ke Jakarta. Waktu transit, habis itu nggak berapa lama naiklah nih jamaah yang pulang umroh dari Arab Saudi kan, naik nih. Wah, dah. Terus berangkatlah kita ke sana. Itu begitu sampai di Jakarta landing, saya sengaja nih, saya nggak mau turun. Saya bilang saya yang terakhir. Itulah ini saya apa namanya? Saya suka curious gitu kan, suka ingin. Jadi saya tunggu. Begitu mereka udah keluar semua itu saya video tuh sambil jalan. Saya ke belakang, saya sambil jalan, saya video tuh kursi-kursi yang tempat bekas jamaah-jamaah itu. Guess what? Aduh. Sampah di mana-mana, di bawah kursi. Ini ada teman saya yang bekas pramugari, dia pasti tahu juga tuh pengalamannya itu. Wah, berserakan plastik semua. Habis itu yang saya sedihnya lagi selama di perjalanan itu jamaah itu, kita kan toilet, maksudnya kamar kecil itu kan terbatas kan, paling ada 4 yang di tengah atau 4 lagi di belakang atau 2 atau gimana, terbatas. Sementara ini kan ratusan nih penumpangnya, itu kan berbaur sama penumpang lain ya, yang bukan jamaah, yang transit tadi juga. Jadi kalau mau ke toilet pada waktu-waktu terus kan ngantri. Ini nih jemaah kita nih, masuk aja, nggak ditutup, nggak dikunci. Kalau habis keluar dari situ, ini basah semuanya, ya kan? Pernah ngalamin nggak? Kalau yang pernah ini, ya kan? Nah, saya tidak menyalahkan jamaahnya. Itu istilahnya memang ya begitulah. Tapi yang saya salahkan siapa? Travel umrohnya itu. Kenapa? Karena waktu dia istilahnya tuh manasik. Nah, waktu manasik itu bukan hanya manasik sekedar putar-putar tawaf, sa'i itu segala macam. Itu harusnya di manasik juga bagaimana adab naik pesawat. Iya dong.
secara nggak langsung tuh benar-benar langsung mencerminkan atau Itu kan mencerminkan budaya kita. Itu ininya apa namanya pramugari atau stewardnya itu, mereka tuh udah paham gitu loh, dan selalu mandang sebelah mata udah. Sedih saya ngeliatnya gitu loh. Nggak sedih kita, sedih saya. Sementara si travelnya ya gue udah terima duit, udah ini ya urusan belakangan, itu bukan urusan gue, dia bilang gitu. Iya kan? Jadi kembali lagi siarnya itu, maknanya itu yang jarang. Di kita ini, saya terusnya akhirnya jadi berapi-api nih. Itu yang lebih banyak itu, kasarnya nih ya, saya ambil contoh aja yang paling ini. Anak kecil sekarang nih, dulu saya nggak tahu sekarang masih atau enggak, tapi kira-kira setahun 2 tahun belakangan ini itu berserakan tuh menjamur. Rumah tahfiz harus hafal Quran. Saya sedih kalau ngeliat kayak begitu. Anak-anak kecil itu disuruh hafalin Quran. Padahal di perintahnya di Quran ada perintah menghafal? Nggak ada. Pahami. Saya guru ngaji 4 kali gonta-ganti. Kenapa? Karena guru ngaji saya, Pak, ini bacanya salah. 1 ayat bisa 10 kali bolak-balik. Disuruh begini, suruh begitu, suruh begini. Lama-lama saya capek, nggak ada, ganti. Buat saya nggak penting. Saya yang perlu saya bisa baca, 1. Kemudian yang kedua, pahami artinya. Itu yang paling penting. Gua nggak mau jadi Qori'ah, saya bilang gitu. Qori'ah apa itu istilahnya? Nggak. Penting, bagus kalau orang bisa baca, bisa hafal, itu bagus. Tapi mana lebih penting? Ya kan? Itulah contoh. Bukannya saya mau menginikan ya, enggak, sekali lagi ini pendapat saya, makanya tadi saya minta di awal sama Debrian tolong ini diputerin tuh klip video. Itu guru saya, anak muda. Karena dulu saya bilang saya udah gonta-ganti, tadinya guru saya tuh yang udah senior gitu ya datang gitu. Tapi mereka dengan pola mereka, jadi harus udah Pak terima aja, dengerin aja, saya didoktrin gitu. Kalau Bapak belum ini ya pahamin aja, pokoknya ini sendirilah pokoknya. Nggak bisa saya digituin, nggak bisa. Aku udah keliling dunia, nggak bertentangan dengan ini saya. Ya gimana? Saya bilang nggak masuk di akal, saya bilang gitu. Nah terakhir saya dapat ini, guru saya itu yang buat saya itu juga setelah melalui proses saya sama dia tuh, saya bilang gitu. Setelah saya berusaha menstrukturkan Quran tuh apa sih saya menjabarkan gitu, itu saya suruh buat. Nah dia masih mahasiswa tadinya, jadi kalau kita tanya jawab gitu, saya tanya, kalau dia nggak ngerti akhirnya, aduh saya belum paham Pak, nanti saya tanya guru saya dulu ya. Nah itu lebih make sense, dia tanya gurunya, nanti dia balik lagi, kita jadi diskusinya enak gitu, dia mau terima. Itu yang sampai akhirnya saya bilang, dia akhirnya kalau saya pulang atau dari mana, apa Pak ceritanya dari sana. Nah karena dia mau terbuka gitu loh. Kalau yang udah senior, waduh, ini udah karatan, saya bilang, terus terang aja. Susah saya bilang gitu. Bukan saya menjelekkan, tapi itulah fakta. Jadi kalau mau ditanya mau berubah, mau supaya kita lebih maju ke depan, nomor 1 pendidikan dan bagaimana kita mensiarkan Islam yang sebenarnya. Itu aja. Ya, di luar. Bukan level kayak SD, SMP seperti biasa itu ya Pak? Oh justru kalau kita itu harus dari kecil. Viral kan di Jepang, bagaimana anak-anak itu di Jepang itu yang kalau mau nyebrang tuh manggut ini itu sih, itu kan itu adab. Saya sampai kemarin itu saya baru pulang dari Jepang juga, sampai saya punya ini, saya bilang sama istri saya mau tinggal di Jepang 1 bulan, saya mau belajar. Tapi bukan tinggal di Jepang katakanlah di Tokyo kota besar itu, enggak, saya mau pergi ke pelosoknya, saya mau tahu bagaimana. Karena waktu saya diving di sana kemarin, saya ketemu anak-anak muda itu, mereka dive guide-nya yang bawa kita gitu ya, nyelam di sana. Itu saya tanya, ada satu tempat sebelum kita naik ke kapal itu kayak ada tempat pemujaan gitu loh, ada patung batu dipahat, terus ke semacam kayak ada tempat, kalau di Bali itu seserahan pakai bunga apa itu segala macam, di sana juga ada. Terus saya tanya sama dia, lu enggak ini? Saya bilang gitu. Oh enggak, dia bilang gitu, saya enggak ini lagi, saya tidak mempercayai atau tidak
tidak menginikan ritual itu lagi. Terus orang tuanya gimana? Nggak apa-apa, dia bilang gitu. Tapi saya respect. Itu hebatnya mereka. Saya respect dengan tradisi yang sudah dibangun, yang ada. Kalau di sini beda jauh. Tapi culture dari Indonesia juga. Ya. Ya, jadi ya. Ayo, mumpung banyak generasi muda, kita inilah perbaiki. Jadi ternyata benar ya. Jadi salah satu mind blowing banget itu ketika dikatakan bahwa teknologi itu adalah salah satu pintu untuk mengetahui dunia luar. Ternyata masih banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Dan ternyata mungkin yang ditampakkan yang memang sudah disetting atau memang yang ditampakkan di sosial media, publik atau teknologi dan lain sebagainya itu bukan berarti yang akan tahu dan lain sebagainya gitu. Dan itu membuat kita lagi lebih kita tahu Tuhan banget. Karena ternyata faktanya banyak hal-hal yang ya mungkin kalau di searching kita juga bakal dapat sih, tapi ya nggak akan kepikiran untuk searching ke sana juga gitu kan. Perbedaan atau bahkan culture-culture yang ternyata seperti apa ya, seperti gimana. Nah, terakhir Pak, pertanyaan kalau misalnya tadi Iwan udah ada 3 pertanyaan, maka yang terakhir bisa kita kasih kesempatan kepada Ahmad. Silakan bagi jemaah Ahmad, ibu kakak silakan mau bertanya. Tuh ada tuh di belakang. Baik, bisa dong. Perkenalkan saya Marisa, perwakilan dari Indonesia. Masya Allah tadi isinya cukup padat ya Pak, dan juga mungkin kedua teman-teman di sini cukup berat gitu di sini. Mengenai apa Islam gitu dan di luar sana gitu. Tapi kali ini saya bertanya mungkin lebih ringan sih ya, biar mungkin teman-teman di sini lebih nggak seberat tadi gitu pembicaraannya gitu kan. Mungkin di sini saya juga ingin bertanya nih, dari Bapak Masya Allah sudah jalan lama ya di luar sana, sudah mempelajari berbagai pelosok dunia gitu. Mungkin dari Bapak sendiri apa sih tempat yang mungkin pengen lagi ke sana gitu suatu nanti, karena mungkin di sana ada keunikannya atau atau ada pesan yang menarik banget di sana gitu. Dan juga di sini kan juga banyak anak-anak muda ya Pak yang mungkin pengen banget juga tapi terbatas ya budget gitu ya. Mungkin apa sih tips dari Bapak nih dari kita untuk membuat traveling atau mungkin juga tips kayak kita memilih daerah yang bagus gitu ya. Mungkin tuh dari kita kan pasti nyarinya yang terkenal ya, yang Jepang yang Tokyo atau yang Korea, Seoul atau segala macamnya gitu. Tapi kan ya itu kan kota ya, sedangkan kalau yang Bapak sendiri kunjungi kan adalah sosok-sosok yang ternyata kulturnya itu memberikan banyak pesan sendiri gitu. Mungkin dari Bapak boleh dong apa sih tipsnya untuk anak muda ini? Terima kasih. Akhirnya ada yang nanya juga. Terima kasih ya. Kalau mengenai saya dulu pernah dinasihatin, ada sama seseorang lah ya, saya nggak usah sebut. Dia udah cukup berumur. Dan saya sangat kagumi dia juga gitu sebagai panutan gitu. Dan waktu itu dia umurnya sudah 70, 69, 70. Itu udah lama, udah 10 tahun yang lalu. Sekarang mungkin udah 80-an, udah lebih lah. Dia bilang gini, dia panggil saya, terus kita diskusi, ngobrol gitu. Saya waktu itu masih ya 50, 49, 50 lah. Terus dia panggil saya, terus kita ngobrol gitu. Terus dia bilang gini, akhirnya dia kasih apa ya, wisdom, apa itu namanya istilahnya ya, nasihat atau apa, saleh dia bilang gitu. Di dalam setiap kehidupan manusia itu ada 3 fase sekarang yang kita kenal, kehidupan sekarang maksudnya ya. Dan setiap fase itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Jadi kita lagi muda, ini kebetulan remaja masih muda ya, itu punya waktu, punya tenaga, tapi nggak punya uang, ya kan? Biasa gitu. Dan saya juga ngalamin itu, punya waktu, punya tenaga, masih energik, tapi nggak punya uang. Nah, meningkat fase berikutnya kita mulai bekerja.
ya kan? Mulai tuh punya uang, mulai nabung ya, punya uang, punya tenaga, masih muda, tapi nggak punya waktu, ya kan? Kita nggak punya waktu, sibuk terus gitu. Nanti sudah meningkat, udah berapa ini tahun kemudian kita udah waktunya katakanlah pensiun atau apa gitu ya. Punya uang, tabungan, ya, punya waktu, tapi punya tenaga. Udah keburu banyak yang udah apa namanya, ya ada yang sakit lah, sakit-sakitan, ada yang ini. Saya sendiri ngalamin. Saya kalau ketemu teman-teman saya tuh selalu itu obatnya apa ya? Oh ini sakitnya itu ya. Kita udah ngomongin sekitaran situ aja tuh. Obat sakit itu aja yang diomongin. Oh ini dokter ini, dokter itu, dokter ini, udah ngomongnya udah itu aja tuh. Gitu. Jadi dari situ ini saya kasih tip bagaimana mengkombinasi. Ya, bagaimana kombinasi. Dan yang paling sulit itu adalah menetapkan dan berkata kepada diri sendiri, itu adalah kalimat enough is enough. Itu susah tuh. Makna enough is enough itu maksudnya adalah cukup. Cukup. Karena harta kalau dicari, aduh gila, nggak ada habisnya. Di atas langit ada langit. Dan itu bukan hanya kepada diri sendiri. Harus bisa mengatakan enough is enough kepada pasangan, kepada anak-anak yang menjadi tanggungan. Itu sulit. Kadang-kadang nanti pasangannya, belum dong, kita masih pengen punya mobil ini, atau pengen ini, pengen kesana, pengen kesini, pengen kesana. Itu susah tuh. Dan yang terakhir, mensyukuri apa yang kita punya. Itu susah. Indah diucapkan, gampang, tapi susah. Kenapa? Karena nanti ada teman yang begini, ada punya ini, punya itu, punya motor baru, punya ini baru, punya itu. Aduh, gue juga pengen nih. Padahal, ya itu tadi, enough is enough. Kembali kepada dia. Dan perjalanan itu seperti saya katakan tadi di awal, perjalanan itu atau hijrah itu tadi, itu bukan berarti harus berjalan secara fisik. Itu enggak. Saya kebetulan dikasih rezeki, saya mampu untuk berjalan secara fisik ke sana kemari itu segala macam. Tapi kalau yang memang enggak ini, ya syukuri, dan kita bisa berjalan dengan cara yang berbeda. Ya kan tadi kalau ditanya kota-kota besar, enggak, saya enggak menyarankan. Indonesia itu jauh lebih indah. Aduh, coba pergi ke timur. Kebanyakan dari kita itu terpaku di Jawa. Padahal saya bilang sama guru saya itu, waktu dia bilang, oh di Jawa begini. Saya pergi ke Papua. Papua itu kalau kita pergi, kalau suku aslinya itu memang masih boleh dibilang apa ya, saya bilang, kalau saya mau bilang lebih agak ekstrim, primitif lah ya. Seperti saya bilang tadi, rumahnya masih begini, terus nggak pakai baju, babi berkeliaran di mana-mana, itu masih primitif. Tapi kalau yang sudah tersentuh misionaris, nah ini kan yang sudah tersentuh misionaris, bersih, jauh kayak bumi dengan langit, dengan perkampungan Muslim di pinggir laut. Karena orang Islam, orang pendatang, ini orang Bugis, orang Makassar, orang itu ya, yang membawa Islam masuk ke sana, itu umumnya mereka nggak sampai ke dalam, mereka hanya di pesisir. Merauke itu di pinggir laut, di Jayapura, di kota-kota yang inilah, itu banyak gitu loh. Tapi kalau yang ke tengah, Timika, yang ke dalam itu segala macam, itu misionaris. Mereka pakai dulu dimodalin kan, pakai pesawat kecil, ada lapangan terbang yang dari rumput itu dan itu bersih, jauh banget. Saya bilang sama itu cukup. Berapa banyak tadi saya udah bilang kan, pondok pesantren di sini, bikin pondok pesantren di Timika sana. Nah itu baru jempol. Istilahnya jangan jago kandang. Jadi kalau mau ke Tokyo itu,
Pergi ke timur deh. Jalan tuh, mulai dari Bali nggak usah lah ya, Bali pasti udah pada ini dong, udah pada lihat lah ya. Nyebrang Lombok, nyebrang tuh Sumbawa, nyebrang tuh Flores, Labuan Bajo yang terkenal gitu kan. Tapi jangan hanya sekedar di Labuan Bajo, pergi ke sana, Rawai Rebo, pergi ke Kelimutu, Ruteng, pergi ke Endep, nyebrang lagi ke bawah Sumba, yang namanya Sumba. Aduh, itu kalau mau dibilang Sumba itu jauh lebih indah daripada Bali. Surganya air terjun di sana, keren banget. Habis itu nyebrang lagi ke sana Lembata. Saya udah ke Lembata itu kalau pernah dengar, itu satu desa itu yang dilindungi sama Badan Internasional PBB yang boleh memburu ikan paus untuk kehidupannya. Satu-satunya tuh. Padahal ikan paus kan udah dilarang untuk diburu. Tapi dia boleh. Kenapa? Karena mereka tradisional, itu penghidupan mereka. Setahun paling sekali dia ada musimnya berburu ikan paus. Yang dapat 1, 2, tapi untuk kehidupan mereka. Minyaknya, ininya semuanya. Itu di Indonesia. Kan mendiscover itu tuh kan sesuatu yang unik ya. Daripada ketimbang ke Tokyo, ketimbang ke apa? Perancis apa itu namanya? Paris, Menara Eiffel gitu. Alah. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau berarti ya pasti pengen juga dong. Itu kan apa namanya istilahnya ikon-ikon dunia ya. Tapi kalau saya lebih senang sekarang, udah lebih senang ke daerah-daerah seperti itu. Lihat tata cara bagaimana mereka di Sumba unik. Saya pernah sekali perkampungan jalan gitu, terus di tengahnya jalannya belah. Nah di tengahnya itu ada semacam kayak rumah kecil. Terus saya tanya, kenapa harus dibikin begini? Kenapa nggak diiniin aja, digusur aja? Saya bilang gitu. Orang kampungnya bilang nggak bisa, itu kuburan. Di Sumba itu tidak ada kuburan umum, TPU, nggak ada. Baru tahu, nggak ada TPU, nggak ada. Ada, setiap rumah punya kuburan sendiri. Jadi anggota keluarga meninggal ya dikubur di situ. Ada yang berdiri, ditaruh berdiri, terus ditutup pakai batu. Ada yang tidur ditumpuk. Unik. Itulah kekayaan Indonesia. Dan orang di sana, kalau saya lihat ya, dibandingin di Jawa, sifat gotong royong yang sisa itu di sana. Bukan di sini, jauh. Di sini mah udah terlalu terkontaminasi ya kalau saya bilang. Tapi di sana, ya itu saya jatuh di sana, saya di tengah hutan, mereka nolongin. Tadi saya cerita. Itu. Ingat 3 itu ya. Jadi 3 itu adalah waktu, tenaga, dan uang yang mungkin agak sulit buat kita mendapatkan ketiga-tiganya. Tapi ketika kita sudah melandasi dengan perkataan enough is enough, which is karena kalau misalnya kita mencari-cari sesuatu untuk bahagia, padahal bahagia itu adalah syukur yang tidak perlu yang sebegitu moyo dan lain sebagainya. Iya, betul. Kita bersyukur kita mendapatkan bahagia. Iya, betul sekali. Review, ketika kita ingin keluar negeri, apa tujuannya? Apakah mau ke selfie? Atau mau ya itu aja yang didapat. Makna sendiri yang memang itu mendapatkan kita kepada Allah SWT. Mungkin itu juga bukan menjadi hal-hal yang akan teman-teman bawa pulang ketika berkunjung ke sana. Gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Alhamdulillah, makanya tadi benar-benar diulas banget. Bukan hanya negara-negara yang mungkin kita tahu, tapi bahkan ke pelosok-pelosok yang mungkin kita tidak tahu, tapi ada nilainya di situ karena benar-benar dicari dan benar-benar dicuci juga memang untuk jalannya hidupnya, memang tujuannya karena memang untuk melihat kekuasaan Allah, dan di situ di situ juga ada Allah dan lain sebagainya yang tadi disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 115. Dan itu ada juga masalah yang mengatakan Imam Nawawi kalau nggak salah, mereka mengatakan waktu itu
lupa di bahasa gimana ya. Tapi intinya adalah kalau kamu mencari sesuatu, kamu akan mendapatkan itu. Ya kalau nggak salah dibilang negara Islam, tapi kok ada pelacur. Ya sama juga. Apa ya, ada yang di Amerika, kamu juga bakal menemukan sesuatu hal karena itu yang dicari itu. Ya hamka ya hamka. Intinya adalah apa yang kita cari itu yang akan kita temukan ketika kita berada di sana. Jadi karena itu memberikan kita dampak kepada perspektif yang kita referensikan. Iya, betul. Saya dampak ditemukan. Betul sekali. Betul sekali. Kalau dilihat yang buat kita contoh nih, kita mau ganti motor specifically yang kita coba incar, setiap kita coba cari di perjalanan kita menemukan, kita akan tahu oh ini motornya begini, ini warnanya ini segala macam, oh warnanya ini. Jadi benar-benar kayak langsung referensinya itu nempel di kepala, akhirnya bisa dapat dianalisa oh kira-kira berapa banyak dan lain sebagainya. Begitupun juga niat kita ketika kita ingin keluar negeri seperti apa gitu ya masalah. Insyaallah mungkin di penghujung ada kalanya ketika semua nasihat, semua pengalaman dari yang Bapak sebutkan, ada satu kunci yang memang itu dikunci dengan closing statement. Silahkan masalah closing statement yang bisa Mas Arif berikan kepada kita kepemudaan atau kepada Bapak Ibu dan di sini dan juga di kampung sini. Nanti mungkin Pak untuk videonya kita juga share di grup peserta. Oke. Untuk recordingnya juga akan kita share di grup peserta. Oke, bagus saja. Apa kalau closing statement saya? Ya banyak sih, saya terlalu banyak soalnya terus terang aja yang saya berharap banyak sama generasi muda. Tapi yang inti pokoknya itu adalah pandai bersyukur, ya. Terus kemudian adab itu harus benar-benar ditingkatkan, dijaga atau kita sering dengar kebersihan sebagian dari iman, tapi itu jauh panggang dari api. Aduh, jauh banget. Jepang, yang udah ke Jepang pasti bisa ngerasain. Di Jepang itu, di tempat-tempat umum tidak ada tong sampah. Bayangin. Tapi negaranya bisa bersih. Nggak ada tong sampah. Karena dari kecil, anak-anak itu dididik. Sampah, kalau Anda menghasilkan sampah, itu tanggung jawab Anda. Tidak akan ada orang yang tukang sampah gitu istilahnya gitu. Jadi sampah itu harus dibawa sendiri, dibuang sendiri. Tempat di mana? Ya mungkin di rumah. Tapi di tempat umum nggak ada, susah. Orang yang pertama kali ke Jepang, ini tempat sampah mana dia bilang gitu? Nggak ada. Di New Zealand sama, tapi ada beberapa tempat. Cuman tempatnya itu sudah dipilah. Ini rubbish, ini recycle, ini lain-lain gitu loh. Can atau apalah gitu istilahnya gitu. Jadi harus pandai-pandai. Jadi sampah itu menunjukkan bagaimana kita gitu mengelola sampah bersih sebagian dari iman. Itu sih yang saya paling inikan banget. Dan susah banyak banget ya. Tapi jadilah yang Islami itu sebenarnya gitu loh. Jadilah manusia yang Islami yang sebenarnya. Jangan hanya sekedar banyak dari kita ini pandai berorasi, ya, terus hafal ayat, tapi jauh dari memaknainya. Itu banyak banget, saya lihat banyak banget. Yang saya bahkan sampai udah kepanjangan nih. Saya sampai bilang sama guru saya, para pendakwah yang terkenal umumnya ya, yang ada di sini, yang viral apa itu segala macam, coba perhatikan deh. Itu nggak lebih dari show. Coba perhatikan. Saya pernah ada lihat satu, saya nggak ikutin ya, tapi saya pernah diminta untuk nyumbang. Ada salah satu mau mendatangkan salah satu ustadz terkenal ke sini gitu.
ke tempat itu dia. Ya, terus udah gitu saya diminta disumbang. Terus saya tanya berapa, dia sebutin jumlahnya sekian gitu ya. Gede banget ya saya bilang gitu ya. Ininya, ya Pak, ini apa tiket, hotel, bla 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 segala macam gitu deh. Begitu dia kasih ininya, saya lihat rekamannya. Ibu-ibu, ketawa, ketawa. Tapi coba tanya habis keluar dari situ ibu-ibunya, ada yang nempel di kepalanya pesan yang disampaikan? Ada, jauh banget. Jadi nggak lebih dari show. Sayang kan? Saya bilang sama guru saya, kamu mau kayak begitu? Dia malu-malu kucing juga habis itu. Ya masalahnya kalau jebolan-jebolan pesantren itu ya, itu mau kerjanya di mana coba? Kalau kita mau jujur gitu loh. Lah yang lulusan S1 teknik atau apalah, cari kerja aja susah. Ya kan? Apalagi yang ahli dia hafal Quran lah katakan begitu, atau dia fikih ahli gitu, ininya yang jebolan inilah sekolah-sekolah agama itu. Terus kemana? Kasihan kan? Ya akhirnya satu-satunya ya berdakwah itu. Nah terus untuk bisa ini harus viral kan, harus ini ya lucu-lucuan lah, begini begitu segala macam. Yang penting kan duit masuk, dapur ngebul, itu pokoknya akhirnya message-nya ya tergantung selera masyarakatnya lah. Ya itulah. Jadi coba ngerubahlah tradisi itu, coba. Itu aja. Masalahnya terima kasih untuk mutiara-mutiara yang ini benar-benar membuka cakrawala kita ya terhadap ya kita mungkin di Bintaro aja gitu kan, atau di Tangsel atau di Jakarta atau Pulau Jawa. Ternyata studi itu memang semacam itu, berbeda itu, tapi di mana banyak perbedaan di situ kita bisa tetap mendapatkan unsur-unsur keagamaan spiritual yang tertuju kepada Allah SWT ya. Dan intinya adalah ya tadi benar-benar di high tone banget bahwasannya kita mencinta, karena benar-benar dari rasa bersyukur itu Allah akan tambah lagi guys. Ada kalimatnya juga, ketika kamu bersyukur Allah akan tambah, ketika kita bersyukur Allah akan tambah terus dan alhamdulillah bisa memberikan kita banyak manfaat dan banyak kemanfaatan. Dan bahkan pendidikan itu dimaksud adalah tentang pemaknai itu maksudnya adalah mungkin untuk mengaplikasikannya Pak ya. Jadi kan cuma sekedar tahu, iya betul, tapi benar-benar kita aplikasikan. Karena yang bermanfaat itu ketika kita sudah mengaplikasikan itu ke kehidupan kita sehari-hari. Baik, alhamdulillah Pak Saleh. Untuk itu sayang sekali untuk waktunya karena memang sudah mendekati akan persiapan untuk subuh, meskipun masih setengah jam lagi ya. Jadi mungkin ada momen buat kesalahan nanti kita juga makanan dan sebagainya. Dan untuk itu kita cukupkan untuk materi hari ini dari Pak Saleh Sahab. Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang didapatkan benar-benar bisa bermanfaat. Dan jangan lupa di Instagram juga kita sudah tag Pak Saleh dan sudah follow. Ada apapun mutiara-mutiara itu ketika mau di-share di Instagram teman-teman, jangan lupa tag Pak Saleh Sahab dan BPJ Tangsel dan official. Karena kata Allah ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa tahu sendiri ketika kita nanti tag. Tapi jangan lupa mutiara-mutiara itu kan juga bukan hanya untuk kita, tapi ada kewajiban kita yang tadi Pak Saleh bilang untuk menyiarkan sesuatu. Maka ketika siarkan sesuatu kita dakwah, kita bisa tag juga, dan harapannya juga semua ataupun beberapa lini akan lebih banyak bermanfaat karena banyak yang akan tahu. Untuk itu mungkin akan ada sedikit cindera mata Bapak dari BPJ atau dari kami yang akan diberikan oleh Bapak Prastowo Wibowo selaku dari Ketua DKM. Jika berkenan ada sesi foto juga untuk pemberian cindera matanya. Silakan untuk panitia dipersiapkan ya.